Smart Business. Seperti itu, ketemu lagi bersama saya Daryl Adam dalam podcast Smart Business. Seperti biasa kita akan ajak Anda untuk menggeluti dan memahami tentang esensi sebuah bisnis ya. Konon kabarnya kalau kita nggak punya modal kuat, udahlah nggak usah mulai bisnis. Utang aja untuk minta dananya, terus dikumpulin, diolah dan jadi modal hingga bisnis Anda bisa berjalan. Tapi ternyata hal itu mengundang pro dan kontra. Sekali lagi kita perlu disclaimer, ini pro dan kontra ya, yang positif. Untuk itu kita lengkapi tentang pemahaman ini bersama dengan Mr. Logika. Beliau adalah pemilik bisnis juga, pengusaha juga, penulis buku juga, dan ekspertis di bidang logika. Tepat di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah, tetap optimis. Bisnis syukur. gimana, lancar ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi bisnis apa? Kalau sekarang lebih bisnis ke tepatnya di dunia distribusi. Oke. Jadi kita ada produk, kita megang produk, kemudian kita distribusikan penuh manfaat. Itu aja sih. Oke, Tapi sebentar. lebih dari itu. Kita urutin dulu ya. Oke. Awal pertama kali memulai bisnis, Mr. Logika ngelakuin apa? Kalau awal dalam rangka awal banget apa awal belakangan nih? Awal banget. Kalau awal banget memang itu awal-awal untuk pembentukan mental sih lebih ke mentalnya lebih dulu. ke mental. Tapi memang di dunia lebih ke dunia perdagangan sih. Lebih ke dunia perdagangan ya pernah ya kalau dulu sih kita juga pernah jualan buku di dalam bis turun ya sampai segitunya. Tapi itu menurut saya menjadi saat ini saya bersyukur banget. Gara-gara itu mental saya jadi kuat gitu. Padahal waktu ngejalani ya Allah nangis juga kira-kira begitu gitu. Itu yang tapi jadi dunia perdagangan, tepatnya lebih ke dunia perdagangan. Oke, jadi sebetulnya idealnya untuk membentuk sebuah bisnis itu yang disiapkan mentalnya dulu. Menurut saya untuk itu. berbisnisnya dulu. Mental itu. Karena begini Mr. Logika, banyak orang yang kelabakan mempersiapkan modalnya dulu. Sehingga mereka harus berhutang. Aduh, nggak mungkin bisa bisnis nggak ada modal. Udah utang aja gampang. Nah, makanya gitu. Singkat dong tentang hal itu gimana? Kalau modal yang dimaksud modal itu uang, ya menurut saya nggak harus sih gitu. Karena mau sebesar modal apapun, betapa banyak kita lihat mereka yang bisnisnya miliaran gitu, tapi tetap runtuh-runtuh juga ada gitu. Menurut saya jadi modal yang bentuk uang ya, tentu itu bisa dicari, tapi tidak menjadi satu kewajiban di modal awal. Karena gini logikanya. Jadi logikanya jadi Mr. Iya, jadi ada logika. Kan? Logikanya ketika kita baru memulai sesuatu, saya belum menganggap seseorang expert di bidang itu. Namanya juga memulai gitu. Kalau itu sudah dibebani hutang, bagaimana kita mikirin bisnis, mikirin utang? Jadi menurut saya itu beban yang sebenarnya kita mikirin bisnis untuk running saja itu butuh pemikiran yang ekstra. Iya, energinya mesti kuat ya. Belum ngapa-ngapain kita sudah diudak-udak sama utang. Betul. Gitu. Terus bagaimana kita mau gede gitu? Itu sih. Tapi mungkin nggak bisnis tanpa utang? Kalau mungkin nggak, menurut saya mungkin dan menurut saya itu modal yang bentuk uang tadi tanpa utang itu harusnya menjadikan pilihan gitu. Supaya kan gini, kalau kita ada utang, bebannya itu setidaknya itu ada dua. Beban membuat bisnis itu running on, satu, dua beban utang. Tapi kalau tanpa utang itu kita bebannya hanya satu, yaitu bagaimana bisnis ini running on. Tantangannya adalah bagaimana uangnya nggak ada gitu tadi kan pertanyaannya. Nah, kalau kita satu bisnis itu ada yang ngajarin, dia akan tahu celahnya. Kalau modalnya kurang, mau tak arahkan kemana. Jadi poinnya kalau kita punya mentor, kalau kita punya yang ngajarin, ya insya Allah bisnis itu tanpa utang pun bisa. Tinggal tanya aja, saya kemampuan saya begini, potensi saya di sini, potensi saya ini lagi, apa yang harus saya lakukan? Dia akan ngasih unjuk tuh, karena ada mentor tadi. Jadi nggak harus utang. Karena apa? Dia tahu kalau utang itu udah belum ngapa-ngapain, belum ekspor, belum tentu kan namanya usaha, bisa berhasil, bisa enggak. Tapi utang wajib dikembalikan. Nah, beban inilah yang sebenarnya membuat kita menjalankan bisnis jadi nggak maksimal. Bentar, saya petik ya statementnya Mr. Logika ya. Utang itu kan sesuatu hal yang harus ditanggungjawabkan. Yes. Setidaknya ada stigma yang mengatakan begini loh. Kalau kita berani ngutang, otomatis kita berani untuk bertanggung jawab atas hal baru. Mencicil utang itu. Oke, tahan dulu sampai situ. Di satu sisi, utang itu digunakan sebagai modal untuk jalankan bisnis. Bisnisnya berkembang, setidaknya tanggung jawab untuk menjalankan hutang ini, membayar hutang ini akan semakin lancar. Nah, gimana dengan stigma pemahaman itu? Boleh-boleh saja, tapi menurut saya, kalau saya pribadi jujur boleh saja, tapi saya tidak pernah pakai ini.
Karena satu, logikanya orang bisnis, memang kita pengen bisnis saat ini jalan, saat ini berkembang, saat ini running on. Ya. Tapi ada bisnis yang berkembangnya itu baru muncul 1 tahun kemudian, Oke. 2 tahun kemudian. Sementara namanya pinjaman ini tadi, ya syukur alhamdulillah bisa 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Tapi menurut saya, kalau saya pribadi jujur gini, bisnis ini kenapa kok saya memilih tanpa hutang gitu. Dan kebetulan itu yang saya jalanin. Ada faktor X lain yang jujur ini hanya kepercayaan pribadi ya, bahwa hutang itu menjadi membuat kita bergeraknya nggak maksimal. Contoh nih, kalau misalkan kita hutang tanpa peduli hutang itu dari mana misalkan, ya kalau saya sebagai orang Islam ini mempengaruhi keberkahan dari bisnis itu sendiri. Oke. Itu yang mungkin ini yang termasuk yang pro dan kontra tadi. Gitu. Tapi kalau pemahaman saya, bisnis kalau kita mulai dari hutang, maka bebannya ada 2. Apalagi kalau misalkan utangnya ini kita nggak peduli di riba atau enggak. Jujur mohon maaf ini saya sampaikan, tapi ini pemahaman saya. Kalau hutang ini masih ada ribanya, mohon maaf, bisnis kita jangan-jangan keberkahannya juga kurang. Kalau keberkahannya kurang, itu ya kadang-kadang kita mau dapat omset berapa aja, perasaan kita masih pusing untuk ini, pusing untuk ini. Itu bagian faktor yang secara logika saya pakai logika agama, bukan logika nalar, kan gitu. Jadi kalau nggak mungkin lah ini masuk logika, masuk saja. Contoh apa? Agama mengatakan nggak? Mengatakan kalau agama itu menjadi keyakinan, kita pakai logika agama. Nggak perlu kita tahu itu bekerjanya bagaimana. Ada yakinin maka itu kejadian. Oke, berarti Gitu. ada pola pemahaman yang selama ini Mr. Logika gunakan untuk paling tidak bisa melakukan efisiensi biaya agar bisnis itu tanpa hutang. Nah, gimana caranya? Yang jelas saya menghindari sesuatu yang berkebutuhan besar. Kalau memang kita modalnya terbatas, gini, kalau modal besar kita mungkin tenaga agak sedikit hemat. Itu logikanya. Kalau modalnya kecil, berarti kita siap dengan tenaga yang lebih. Oke. Gitu. Itu imbangannya. Jadi kalau kita memang tanpa hutang, berarti keterbatasan keuangan kita, berarti kita jangan takut capek, jangan takut mengerjakan itu sendiri, jangan takut istilahnya ya kita mondar-mandir sendiri. Nggak apa-apa kok itu dilakukan. Bahkan di dalam proses itu ini menjadi pondasi berikutnya bahwa bisnis ini kita dari hulu sampai hilir tahu. Apakah kita akan kerjakan sendiri terus? Enggak. Sambil berkembangnya bisnis tentu kita akan ada rekrut karyawan. Tapi karyawan di sisi manapun akhirnya kita tahu. Karena kita menjalani ini dari awal, dari zero banget. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita bisnisnya besar, tiba-tiba kita jadi bos, di unsur teknis ini kadang-kadang kita nggak paham. Mohon maaf, kita boleh percaya pada orang, tapi namanya sebuah sistem harus dibentuk. Supaya mohon maaf bahasa kasarannya ya kita biar nggak ditipu lah sama karyawan bahasanya gitu. Kan banyak orang yang oh iya karyawan saya gini, karena menurut saya tidak kurang memahami teknis detailnya. Jadi intuisi nggak main tuh. Gitu. Sebagai pemilik bisnis dengan skenario yang disampaikan oleh Mr. Logika tadi barusan nih, lebih baik bagaimana? Apakah si pemilik bisnis harusnya in the business atau on the business sudah cukup? Menurut saya in the business itu jauh mengasah semua lini. Karena variabel sukses itu kan nggak hanya satu. Sukses itu ya modalnya ada, ya ilmunya ada, ya tenaganya, ya hati kita di situ, fokus kita di situ. Serahkan semuanya ke situ ya. Difokuskan di situ. Baik. Yang benar-benar inline di situ. Tadi di awal kita udah disclaimer ya, bukan berarti kita nggak setuju kalau bisnis itu dimulai dengan sebuah hutang permodalan, biarin aja, terserah aja. Tapi gini, boleh nggak biar untuk menetralisir perbincangan kita hari ini, di saat apa kita boleh berhutang sebagai bentuk permodalan ketika berbisnis? Kalau pertanyaannya kapan, menurut saya memang kita ada lagi dasarnya adalah hutang itu harus dikembalikan. Itu dulu. Nah, kalau itu untuk bisnis itu ada 2 kemungkinan, berhasil dan belum. Berarti kalau misalkan bisnis sudah kita jalan, kita pengen ekspansi, misalkan berarti sebenarnya modal keilmuan sudah ada, mungkin itulah waktunya mungkin kita bisa mengambil hutang. Karena apa? Ini sudah terbukti dulu, sudah running. Running 1 berarti kita bisa yang kedua. Gitu. Walaupun jujur saya tetap tidak menyarankan untuk utang. Mending ini dikembangkan, duitnya banyak. Kalau sudah banyak baru buka cabang misal kayak gitu. Gitu. Walaupun kalau yang saya lakukan. Tapi kalau pertanyaannya kapan kita bisa berhutang? Menurut saya secara keilmuan terbukti sudah bertumbuh. Secara finansial memang ada spare, atau secara aset kita anggaplah logika
bisnis kita benar-benar runtuh, tapi kita ada aset untuk mengembalikan itu. Oke. Gitu. Karena walau bagaimana sampai mati pun kalau prinsip saya hutang harus dikembalikan. Enggak ada ceritanya kita hutang kemudian melonos gitu. Apa tuh? Blonos itu menghilangkan diri. Kita punya iya, utang iya, tapi iya, kita iya. menghilangkan diri. Blonos. Logika saya nggak nyampe tentang bonus ya. Oke, baik. Gitu. 1 menit sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa tips dan pesan yang mau disampaikan bagi para pebisnis yang baru memulai tapi udah terlebih dahulu memulai modalnya dengan hutang? Oke, kalau untuk tips dalam memulai perlu nyali, perlu keberanian, tapi juga jangan begitu saja. Oke. Jadi carilah bisnis yang kira-kira satu modalnya terjangkau, Mm-mm. profitnya lumayan, Mhm. dan ada yang ngajarin, ada mentoringnya, Oke. gitu. Bagi yang sudah mulai dan terlanjur itu dari hutang, pastikan kita tidak menghilang dari yang punya hutang. Betul. Satu, yang kedua, bahasa saya baik-baikin yang punya hutang. Agar bisa Jaga ngutang hubungan lagi. baik. Enggak juga sih. Minimal vibrasinya dia tidak ngedumel dengan kita. Kalau kita punya utang dengan dia, kemudian kita dihubungin nggak bisa, minimal dia ngedumel. Ngedumelnya 1 orang itu akan mengganggu rezeki kita. Oke. Ngedumel 2 orang, 3 orang tambah mengganggu kita. Mm-mm. Dan sebisa-bisa cicil semampunya, seberapapun, gitu. Sehingga apa? Effort yang kita lakukan memang terlihat oleh si penghutang. Oke. Karena walau bagaimana hutang harus dikembalikan. Baik. Quote menarik hari ini sebagai closing statement dari program podcast bisnis kali ini, hutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau mungkin Anda yang memang sudah terlanjur melakukan aktivitas hutang untuk melakukan permodalan bisnis Anda, jalani dulu dan kembangkan bisnis Anda dan lunasi hutang Anda. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.